Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Pusdai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan untuk kembali melaksanakan kegiatan sholat subuh, sekaligus juga memulai pelaksanaan ibadah saum yang pada hari ini sebagian sudah melaksanakan hari ke-7 dan sebagian lagi umat Islam sudah memasuki hari yang ke-8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk bisa mengisi dan juga bisa istiqomah dalam menghiasi bulan Ramadan sampai akhir di penghujung bulan Ramadan dan kita memasuki hari raya Idul Fitri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita tetap bisa menjaga ibadah kita pada bulan Ramadan? Bulan Ramadan oleh beberapa ulama itu disebutkan, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa fase di bulan Ramadan itu ada 3. Yang pertama yang disebut dengan bulan rahmah. Syahrul Ramadan awaluhu rahmah. Bulan Ramadan itu 1/10 ataupun 10 hari pertamanya itu adalah rahmat. Kemudian wausatuhu maghfirah, dan 20 hari yang kedua, 10 hari yang keduanya itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Kemudian wa akhiru itkum minan nar, dan akhirnya ataupun 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu disebutkan sebagai pembebasan dari api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian bulan Ramadan 10 hari yang pertama yang sekarang kita sedang laksanakan ibadahnya itu disebut sebagai hari-hari yang penuh dengan rahmat? Karena sejatinya bahwa rahmat itu adalah limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas berbagai amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena 10 hari pertama di bulan Ramadan itu adalah fase terberat, fase yang paling sulit bagi tubuh pikiran kita untuk apa? Untuk beradaptasi dengan situasi, untuk beradaptasi dengan lingkungan, sehingga menuntut kepada kita untuk kesabaran, kekhusyuan. Bagaimana bisa kemudian mengisi awal-awal bulan Ramadan ini dengan semangat, dengan mengisi berbagai aspek yang kemudian menjadikan kita semakin meningkat ibadahnya, semakin bertambah ibadahnya, baik secara kuantitas ataupun kualitas. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menyampaikan bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana kasih sayangnya itu bukan hanya milik umat Islam. Kita bisa melihat bagaimana banyak orang yang kemudian berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Selain umat Islam juga umat-umat yang lainnya, mereka bisa berbisnis, bisa berekonomi, meningkat pendapatannya. Kenapa? Karena rahmat Allah itu ternyata bukan hanya untuk umat Islam. Rahmat itu para ulama membaginya menjadi 2. Yang pertama ada yang disebut dengan rahmah zatiyah. Ini adalah semua kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluknya, kepada semua orang, sehingga pantas lalu kemudian banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan dari adanya bulan Ramadan ini. Tetapi bagi kita sebagai umat Islam, kita tidak sekedar hanya mendapatkan rahmat yang sifatnya zatiyah, tetapi kita juga mendapatkan rahmat yang disebut dengan rahmat ususiyah,
rahmat yang khusus, kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya, dan juga kepada hamba-hambanya yang di bulan Ramadan ini melaksanakan ibadah sebagaimana yang kemudian sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pantas kemudian 10 hari di bulan Ramadan ini disebut sebagai 10 hari yang istimewa, karena dengan turunnya rahmat kepada para hamba-hamba Allah ini. Meskipun memang tidak dibatasi hanya di 10 hari ini, bisa jadi kemudian rahmat Allah ini yang sifatnya khusus juga diberikan kepada kita sebagai umat Islam di 10 hari kedua sampai di 10 hari ketiga, ketika kita terus kemudian meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, 10 hari yang kedua yang dikenal dengan maghfirah. Maghfirah itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa. Kenapa? Karena manusia itu adalah tempatnya untuk salah dan lupa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Maka bisa jadi seketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, kita juga banyak melaksanakan berbagai dosa, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sehingga kemudian disebutkan bahwa di antara Ramadan ke Ramadan yang lainnya, kita dituntut untuk banyak beristighfar, banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, as-salatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Rasulullah menyebutkan bahwa salat-salat yang 5, salat yang fardu 5 kali dalam sehari, lalu di antara Jumat ke Jumat dan juga di antara Ramadan kepada Ramadan yang lainnya, itu adalah mukaffiratun, yaitu media untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali bila kita melakukan dosa-dosa yang besar. Maka untuk dosa-dosa yang sifatnya bukan dosa-dosa besar, Allah akan mengampuni kita ketika kita memasuki bulan Ramadan. Maka pantas ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni dosa kita di 10 hari terakhir, kemudian disebutnya sebagai itqum minanar, yang terbebas dari siksa neraka. Terbebas dari siksa neraka ini artinya kita kemudian diberikan jaminan untuk mendapatkan surga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang berpuasa itu mendapatkan pintu bab yang khusus yang disebut dengan bab ar-rayyan, pintu yang ketika dibuka hanya khusus untuk orang-orang yang berpuasa saja yang dipanggil untuk masuk ke pintu surga tersebut. Ketika sudah masuk seluruh orang-orang yang berpuasa, lalu kemudian pintu babur rayyan tersebut itu yang kemudian ditutup, tidak lagi bisa dilewati oleh orang yang lainnya. Untuk itu, maka bagaimana caranya agar kita bisa mengisi bulan Ramadan ini sehingga kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhi menjadi orang yang merugi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu ditanya oleh sahabat. Waktu itu Rasulullah akan menyampaikan khutbah, naik di atas mimbar, lalu kemudian di tangga mimbar yang pertama Rasulullah kemudian mengucapkan kata amin. Kemudian di pintu mimbar yang kedua Rasul kemudian juga menyampaikan amin. Dan yang ketiga Rasul juga menyebutkan di tangga yang ketiga itu dengan juga menyampaikan kata amin. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menyampaikan di tiga tangga yang kemudian engkau akan naiki untuk khutbah tadi, engkau menyampaikan kata-kata amin? Rasulullah menjawab, ketika saya akan naik ke tangga yang pertama, kemudian ada malaikat Jibril yang menyampaikan, celakalah dan merugilah orang ketika disebutkan namamu tidak menyampaikan salawat kepadamu. Rasul kemudian menjawab dengan kata-kata amin. Kemudian malaikat ketika Nabi naik ke tangga yang kedua juga menyampaikan, celakalah dan merugilah orang yang ketika hidupnya bersama-sama dengan orang tuanya, tapi dia tidak menjadikan orang tuanya sebagai jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul kemudian juga menjawab amin. Yang ketiga, Rasul naik ke tangga yang ketiga,
malaikat kemudian juga menyampaikan, celakalah dan merugilah orang yang ketika berada di bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosanya. Rasul kemudian menyampaikan amin. Artinya ada orang-orang yang merugi, ada orang-orang yang tidak mendapatkan keberuntungan ketika berada di bulan Ramadan. Siapa saja orang yang kemudian rugi dan tidak mendapatkan keuntungan ini? Pertama adalah orang yang menganggap bulan Ramadan yang dilewatinya itu sama seperti bulan-bulan yang lainnya, sama seperti Ramadan sebelumnya, tidak memiliki semangat, tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan ibadah. Ada anggapan ketika masuk bulan Ramadan, jadi susah untuk bekerja, menganggap bahwa bulan Ramadan menjadi membuat kesulitan-kesulitan. Maka dipastikan bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang merugi. Yang kedua, orang yang dianggap merugi di dalam bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang tiba-tiba berubah menjadi alim, menjadi ahli ibadah hanya di bulan Ramadan. Maka kemudian banyak para ulama yang menyebutkan bahwa kita harus senantiasa menjadikan di bulan-bulan setelah Ramadan itu juga sama semangatnya dalam beribadah sama seperti di bulan Ramadan. Atau juga orang yang disebut merugi ketika semangat dalam beribadah di bulan Ramadan hanya di awal saja, padahal sejatinya bahwa kita beribadah itu harus semakin baik. Hari ini semakin baik dari hari yang kemarin, maka disebut orang yang beruntung. Hari ini yang sama dengan hari yang kemarin, itu disebutnya rugi. Hari ini yang kemudian lebih buruk dari hari kemarin, maka disebutnya orang-orang yang celaka. Sehingga pantas disebut sebagai orang yang merugi ketika ibadahnya di bulan Ramadan di 10 hari pertama itu malah semangat, di 10 hari kedua malah menurun. Yang ketiga yang disebut dengan orang yang merugi itu adalah orang yang menahan lapar dan dahaga saja ketika beribadah di bulan Ramadan. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, rubbas shaim hattatun min siyamihi al-ju' wal atas. Ada juga hadis yang lainnya yang menyebutkan rubbas shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Artinya ada banyak orang yang melaksanakan ibadah ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi pahalanya hanya mendapatkan pahala lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena tidak mengisi di bulan Ramadan ini dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling merugi tentu saja orang yang ketika berada di bulan Ramadan tidak mengisi dengan ibadah, malah tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Tetap melaksanakan maksiat, tetap melaksanakan apa yang kemudian dilarang oleh Allah yang biasanya dilakukan di hari-hari yang lainnya. Sehingga kemudian bagaimana supaya kita bisa menjaga semangat ibadah kita di bulan Ramadan? Maka para ulama ada yang kemudian memberikan 3 tips, 3 cara bagaimana supaya kita tetap beribadah dengan semangat di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu memperbaiki kembali niat kita. Bagaimana supaya ibadah kita di bulan Ramadan itu ibadah karena semata-mata keimanan dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu man taqaddama min dzambi. Barang siapa yang kemudian beribadah saum di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, setelah imannya disiapkan, setelah niatnya kemudian dikuatkan, maka istiqomah di dalam melaksanakan ibadahnya. Banyak berbagai amaliyah yang kemudian disebut sebagai amaliyah fadilah di bulan Ramadan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka kemudian ibadah sunnah itu dinilai dengan pahala ibadah wajib. Ketika kita melaksanakan ibadah wajib, maka itu akan berlipat ganda sampai 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang wajib tersebut yang dilaksanakan di bulan-bulan yang lainnya. Demikian juga ketika kita berada di bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan itu disebutkan sebagai bulan sedekah. Dalam sebuah hadis disebutkan, ayu sedekah afdal. Wahai Rasul, sedekah apakah yang paling afdal? Qala sadaqatun fi Ramadan.
Rasul menjawab bahwa sedekah yang paling baik itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Sedekah yang paling baik yang ada di bulan-bulan yang lainnya itu biasanya sedekah subuh. Maka ketika kita berada pada pagi hari ini, kemudian kita bersedekah, menginfakkan sebagian harta kita baik untuk masjid, baik untuk lingkungan sekitar orang-orang yang tidak mampu, maka bisa dipastikan itu adalah sedekah yang berlipat-lipat. Sehingga jangan lupa lalu kemudian menyisihkan untuk menginfakkan, dan infak yang paling baik itu adalah infak di waktu subuh dan kemudian dilaksanakannya di bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga, para ulama menyebutkan bahwa kita bisa tetap menjaga semangat ibadah di bulan Ramadan, yaitu dengan terus menjalankan ibadah dan kemudian tidak berlebihan di dalam menjalankannya. Ada waktu-waktunya kita kemudian untuk beribadah, ada waktunya kemudian kita berusaha. Tetapi dengan berbagai fadilah tentu saja kita mengharapkan bahwa semua waktu yang kita miliki di bulan Ramadan ini menjadi waktu-waktu yang betul-betul bermanfaat untuk bisa melaksanakan ibadah sekaligus juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi semangat kepada kita, tetap menjaga semangat kita untuk bisa mengisi bulan-bulan Ramadan, untuk bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini, baik di 10 hari yang pertama ini di mana Allah menjanjikan akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian juga kita terus bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan di 10 hari yang kedua agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Dan kemudian juga di 10 hari yang ketiga ketika kita kemudian terbebas dari siksa api neraka, sekaligus juga di 10 hari terakhir kita meraih salah satu malam yang terbaik, malam Lailatul Qadar, di mana di situ ibadah yang kita laksanakan itu seperti ibadah 1000 bulan di hari-hari yang lainnya, di waktu-waktu yang lainnya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.